Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum APPL modul 7 yang berjudul State Diagram dan Deployment Diagram, Struktur, Software, and Architecture Modeling. Kelompok 8 sendiri yang beranggotakan Ahmad Reza sebagai sebagai kelompok, lalu ada Ayunur, lalu saya Naufal Pisabili, kemudian ada Muhammad Ali Fadilah Akbar dan Muhammad Agni. Bab 1 pendahuluan. Di 1.1 ada state diagram. State diagram digunakan untuk menyatakan kondisi atau status sebuah objek pada saat sistem berjalan. Diagram interaksi dan diagram buah objek pada saat sistem berjalan. Diagram interaksi dan diagram status saling melengkapi tentang perilaku dinamis sebuah sistem. Diagram interaksi menunjukkan pesan-pesan yang dilewatkan di antar objek-objek di dalam sistem selama periode waktu yang singkat. Diagram status atau state chart, diagram menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek sehingga setiap objek memiliki sebuah diagram status atau diagram state. Diagram state adalah diagram yang digunakan untuk melihat state atau kondisi dari komponen penyusun perangkat lunak. Untuk objek dihasilkan dari suatu kelas, maka akan memiliki state atau kondisi yang sama. Perubahan kondisi biasanya terjadi karena adanya suatu event. Dalam suatu sistem, objek dapat diciptakan dari mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi yang bisa saja berbeda. Status dari objek pun bisa berubah karena keadaan atau diberi suatu kondisi tidak merubah objeknya, namun hanya merubah state-nya saja. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan hal demikian. Simbol yang digunakan oleh diagram state antara lain ada state, gambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisi saat itu. Kedua, ada titik awal atau start atau initial pseudo state digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram flow chart. Selanjutnya ada titik terakhir atau N atau final state digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Terus ada association berupa sebuah garis yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian ada transition digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan apakah akan masuk ke dalam status atau keluar. Terus terakhir ada node, yaitu elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan mencerminkan suatu daya komputer. Contohnya seperti berikut, dari mulai initial state, kemudian ada state, terus dihubungkan dengan transition, terus ada state kedua hingga state ketiga dan ke final state. Selanjutnya ada deployment diagram, yaitu digunakan untuk menggambarkan konfigurasi komponen pada saat instalasi sistem informasi. Diagram deployment menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik dan juga menampakkan bagian software yang digunakan untuk menjalankan pada bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen hardware tersebut. Lalu diagram deployment menunjukkan konfigurasi komponen dan proses eksekusi aplikasi. Dan juga diagram ini mewakili pandangan pengembangan sistem sehingga hanya akan ada satu diagram deployment untuk satu sistem. Lalu diagram ini menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik dan juga menampakkan bagian software yang berjalan pada bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen hardware tersebut. Lalu simbol yang digunakan sendiri ada package, node, kebergantungan, dan juga link. Yang pertama ada package yang merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node.
Lalu ada node, biasanya mengacu pada perangkat hardware, lalu perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri atau software. Jika di dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistenkan rancangan, maka komponen yang diikut sertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada bagian diagram komponen. Lalu kebergantungan antar node, yaitu arah panah mengarah pada node yang dipakai. Lalu ada relasi antar node. Lalu untuk contohnya ada seperti berikut ini. Yang pertama database server, ke aplikasi di server, lalu ke workstation, dan yang terakhir ke printer. Kemudian untuk bab 2-nya yang pertama ada state diagram registrasi. Yang pertama itu membuka browser kemudian langsung masuk ke login page. Kemudian terdapat dua pilihan, yaitu memilih tombol login untuk anggota dan memilih tombol register untuk menjadi anggota. Pertama kita masuk dulu ke dalam tombol login. Setelah login, maka akan tampil form login yang melakukan login, kemudian melakukan verifikasi. Yang verifikasi itu untuk login. Lalu masuk ke bagian register, yaitu menampilkan form registrasi, kemudian melakukan registrasi. Setelah itu melakukan data pendaftaran. Lalu di sini juga ada pilihan juga, jika verifikasi gagal maka akan kembali ke login page. Untuk yang bagian login juga sama, jika verifikasi gagal maka akan kembali ke bagian awal. Jika verifikasi berhasil maka akan masuk ke dashboard. Kemudian di sini bisa memilih untuk melihat data buku, maka data buku yang dipinjam itu akan menampilkan data, kemudian melakukan perpanjangan atau pengembalian sewa. Untuk mencari buku, di sini akan menampilkan text field cari buku, kemudian melakukan pencarian buku. Kemudian ke bawahnya itu akan lanjut ke bagian peminjaman buku, lalu mengisi formulir, melakukan verifikasi. Setelah itu jika verifikasi berhasil maka akan masuk ke database. Jika verifikasi gagal maka akan menampilkan gagal meminjam. Pada bagian buku yang dipinjam ini terdapat dua pilihan, yaitu untuk perpanjangan sewa atau mengembalikan buku. Untuk perpanjangan sewa nanti akan terdapat mengisi formulir, di mana form itu menampilkan simpan data perpanjangan. Kemudian masuk juga ke verifikasi. Jika verifikasi berhasil maka akan masuk ke database. Lalu untuk mengembalikan buku sama akan mengisi formulir juga, kemudian masuk form pengembalian, simpan data pengembalian, lalu melakukan verifikasi. Jika sama juga verifikasinya berhasil maka akan masuk ke database, tapi jika verifikasinya gagal akan menampilkan verifikasi gagal. Selesai. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada diagram state, diagram inventory. Dimulai dari initial state-nya dari start, kemudian masuk ke login page, kemudian login page melakukan login, lalu masuk ke entry atau tampilan form login, melakukan login, kemudian melakukan verifikasi, kemudian step-nya memverifikasi, lalu jika verifikasi gagal maka akan kembali ke login page. Kemudian jika verifikasi berhasil akan masuk ke dashboard, kemudian memilih kelola data buku, terus ada state kelola data buku, masuk ke melihat data buku, kemudian ada dua pilihan, yaitu memilih input data buku atau memilih edit data buku. Memilih input data buku, kita menginputkan data buku, kemudian mengisi formulir, kemudian masuk ke form input data buku. Tampilan form input data buku, lalu simpan data buku, kemudian melakukan verifikasi, dan verifikasi data buku berhasil, terus disimpan di database. Jika gagal, sampai verifikasi gagal, kemudian mengulang lagi. Terus memilih edit data buku masuk ke mengisi formulir, kemudian
masuk ke form edit data buku, disimpan data buku, terus melakukan verifikasi. Jika verifikasi berhasil, maka disimpan di database dan masuk ke state database. Jika gagal, akan tampil verifikasi gagal. Kemudian ke final state-nya di Saya dilanjut ya. Kemudian ada state diagram kelola data anggota. Yang pertama itu masuk ke login page, kemudian melakukan login. Di login itu akan menampilkan form login, kemudian melakukan login. Lalu melakukan verifikasi. Jika verifikasi berhasil, maka akan masuk ke dashboard. Tapi jika verifikasi gagal, akan kembali ke dalam login page. Setelah berhasil, dari dashboard itu memilih kelola data anggota, kemudian melihat data anggota. Ya maaf, bisa dikebawain atas dikit. Kemudian di sini tuh ada dua pilihan, yaitu memilih input data anggota. Yang pertama kita masuk ke dalam input data anggota. Setelah masuk, maka akan mengisi formulir. Di sini juga menampilkan form input data anggota, kemudian simpan data anggota. Kemudian verifikasi data anggota. Jika berhasil, maka akan masuk ke database. Lalu di sini ada pilihan juga, yaitu memilih edit data anggota. Setelah mengisi formulir, akan menampilkan form edit data anggota, kemudian simpan data anggota. Lalu melakukan verifikasi. Jika berhasil, akan masuk juga ke database. Lalu memilih hapus data anggota. Di sini setelah memilih itu akan mengisi formulir, di mana formulir itu menampilkan form hapus data anggota, kemudian simpan data anggota. Lalu sama juga melakukan verifikasi yang akan masuk ke database. Tapi jika semuanya verifikasinya gagal, maka akan menampilkan verifikasi gagal. Setelah berhasil, maka akan masuk database dan selesai. Lalu di sini ada state diagram peminjaman. Yang pertama, kita masuk ke login page, lalu melakukan login. Setelah itu akan tampil form login, lalu melakukan verifikasi, dan jika verifikasi gagal, maka akan kembali ke login page. Namun jika verifikasi berhasil, maka akan ketampilan dashboard, lalu memilih kelola data pinjam. Setelah itu, dilihat data pinjam, diberi dua pilihan, yaitu memilih input data peminjam. Yang kedua, memilih hapus data peminjam. Yang pertama, memilih input data peminjam. Yang pertama, menginputkan data peminjam, lalu mengisi formulir. Setelah itu masuk ke form input data peminjam. Setelah itu melakukan verifikasi data peminjam. Nah, jika verifikasi berhasil, maka menyimpan di database. Lalu jika verifikasi gagal, maka akan ketampilan verifikasi gagal. Yang kedua, memilih hapus data peminjam. Di state hapus data peminjam, setelah itu mengisi formulir dan masuk ke form hapus data peminjam, lalu melakukan verifikasi. Lalu jika verifikasi berhasil, akan disimpan di database. Namun jika verifikasi gagal, akan ketampilan verifikasi gagal. Lalu yang terakhir, memilih edit data peminjam. Yang pertama, edit data peminjam, lalu mengisi formulir yang nantinya akan ke form edit data peminjam, lalu melakukan verifikasi. Yang ini juga sama, verifikasi data peminjam. Jika berhasil, akan disimpan di database. Jika gagal, maka akan ketampilan verifikasi gagal. Lalu selesai. selanjutnya ada deployment diagram. Pertama ada device smartphone client, kemudian yang bergantungan menggunakan internet ke browser, kemudian ada device personal computer client melalui internet,
ke browser, kemudian akan ada permintaan halaman ke application server yang di dalamnya terdapat node-node. Pertama ada login, registrasi, cari buku, pinjam buku, pengembalian buku, perpanjangan sewa, lihat data, tambah data, edit data, dan delete data. Kemudian application server ini dikoneksikan ke database, yaitu database PHP MyAdmin yang di dalamnya ada komponen AdPage, komponen MySQL, komponen DB perpustakaan, TB data anggota, TB data peminjaman, dan TB data buku. Kesimpulan dari modul 7 ini yaitu state diagram merupakan diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. State diagram juga mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek, begitu pula dengan event. Lalu elemen di dalamnya adalah kotak yang merepresentasikan state sebuah objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke state yang selanjutnya. Lalu pada bagian aktivitas dari simbol state menggambarkan aktivitas objek yang akan digunakan selama di dalam state. Lalu deployment diagram berfungsi untuk menggambarkan, menspesifikasikan, serta mendokumentasikan proses yang sedang berlangsung. Kemudian, diagram tersebut juga akan menggambarkan tentang relasi yang terjadi antar sistem. Lalu, model diagram ini akan memvisualisasikan, mendokumentasikan diagram perangkat lunak yang berbasis orientasi objek. Lalu node dalam UML menggambarkan hardware dan lingkungan yang melingkupinya. Diagram ini tidak mengalami perubahan karena sifatnya statis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.